Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Rizal Putra Remaja dari kelas 1F Akuntansi Manajemen, nomor absen 14. Hari ini saya akan membahas tentang ujian akhir semester, yaitu tentang manajemen keuangan. Nah, di dalam manajemen keuangan ini ada 5 poin pembahasan. Yang pertama, yaitu pengertian dari manajemen keuangan. Kedua, yaitu tujuan manajemen keuangan. Ketiga, yaitu fungsi manajemen keuangan. Keempat, analisis laporan keuangan. Dan yang terakhir, yaitu likuiditas. Pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan usaha penggunaan dana yang dibutuhkan dialokasikan untuk membiayai segala aktivitas perusahaan dalam rangka mencapai tujuan dan dari usaha tersebut. Tujuan dari manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan adalah agar perusahaan dapat mengelola sumber daya yang dimiliki, terutama dari aspek keuangan, sehingga menghasilkan keuntungan yang maksimal dan pada akhirnya dapat dimaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Peningkatan kesejahteraan pemegang saham diperoleh dari kenaikan harga saham dari waktu ke waktu, sehingga kekayaan pemegang saham bisa meningkat. Peningkatan kesejahteraan pemegang saham tersebut diawali oleh peningkatan kinerja perusahaan yang, yang merupakan hasil kerja manajemen perusahaan. Manajemen dalam hal ini, board of direction telah bekerja dengan baik dalam rangka mencapai tujuan bersama atau tujuan perusahaan, yaitu memaksimumkan perolehan laba dan pada akhirnya memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham. Fungsi manajemen keuangan. Dalam manajemen keuangan memiliki tiga fungsi dan peran pokok dalam perusahaan, yaitu yang pertama mencari sumber-sumber pendanaan atau financing, yang kedua yaitu mengalokasikan dana dalam perusahaan atau investment, yang ketiga yaitu membagikan hasil keuntungan atau dividen. Ketiga aktivitas tersebut sekaligus juga merupakan fungsi dan peran utama yang harus dijalankan oleh seorang manajer keuangan dalam menjalankan roda perusahaan sehingga tujuan perusahaan bisa tercapai. Bagaimana disampaikan di atas, bahwa tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau to maximize the shareholders value. Analisis laporan keuangan. Menurut Toto Prihadi dalam bukunya di halaman 4 yang dirilis tahun 2019, laporan posisi keuangan atau neraca yang menggambarkan posisi keuangan berupa aset, hutang, dan ekuitas atau modal pada suatu saat. Laporan laba rugi yang menggambarkan kinerja yang tercermin dari laba, yaitu selisih pendapatan dan biaya selama satu periode. Laporan arus kas yang memberikan gambaran bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan kas dari aktivitas beroperasi, investasi, dan pendanaan selama satu periode. Laporan perubahan ekuitas yang berisi perubahan ekuitas yang berasal dari kinerja internal berupa laba dan pembagian dividen, serta pengaruh dari perusahaan komposisi setoran modal. Likuiditas. Menurut Fred Weston dan Kashmir dalam bukunya halaman 129 yang dirilis pada tahun 2008 menyebutkan bahwa rasio likuiditas atau liquidity ratio merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban hutang jangka pendek. Yang artinya apabila perusahaan ditagih, maka perusahaan akan mampu untuk memenuhi hutang tersebut, terutama hutang yang sudah jatuh tempo, baik kewajiban luar perusahaan maupun di dalam perusahaan. Menurut Hanafi dan Halim dalam bukunya pada halaman 75 tahun 2014, rasio likuiditas mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan terhadap hutang lancarnya. Hutang dalam hal ini merupakan kewajiban perusahaan. Menurut Muhammad Anwar, PhD, rasio-rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek. Umumnya semakin tinggi angka pada rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin liquid dan sebaliknya semakin rendah angka pada rasio perusahaan semakin tidak liquid.
Menurut Sutrisno dalam bukunya tahun 2009, likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajibannya yang segera dipenuhi. Kewajiban yang segera dipenuhi adalah hutang jangka pendek. Oleh karena itu, rasio ini biasa digunakan untuk mengukur keamanan kreditor jangka pendek, serta mengukur apakah operasi perusahaan tidak akan terganggu apabila kewajiban jangka pendek ini segera ditanggung. Likuiditas menunjukkan posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Rasio ini sangat penting karena kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya akan membawa perusahaan ke arah kebangkrutan. Jenis-jenis likuiditas. Ada beberapa jenis likuiditas. Yang pertama, yaitu rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar atau current ratio adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau hutang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aset lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo. Rumusnya dalam rasio lancar yaitu rasio lancar sama dengan total aset lancar dibagi total kewajiban lancar dikali 100%. Jenis likuiditas yang kedua yaitu rasio cepat atau quick ratio. Rasio cepat hampir sama dengan rasio lancar, hanya saja jumlah persediaan sebagai salah satu komponen dari aset lancar harus dikeluarkan. Alasan yang melatar belakang hal tersebut adalah bahwa perusahaan merupakan komponen aset lancar yang paling tidak likuid atau sulit untuk diuangkan dengan segera tanpa menurunkan nilainya. Sementara dengan rasio cepat dimaksudkan untuk membandingkan antara aset yang lebih lancar dengan yang lancar. Rumus dari rasio cepat yaitu aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban lancar kemudian dikali 100%. Jenis likuiditas yang ketiga yaitu rasio kas atau cash ratio. Rasio kas adalah alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar hutang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas seperti rekening giro atau tabungan di bank. Dapat dikatakan rasio ini menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar hutang-hutang jangka pendeknya. Berikut rumus untuk mencari rasio kas. Rumusnya yaitu rasio kas sama dengan kas dan bank, kemudian dibagi kewajiban jangka pendek dan dikali 100%. Ya, sekian dari saya. Sekian itu adalah presentasi tentang manajemen keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.